Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Eka Putri. Perkenalkan, nama saya Alifia Adua Zakia Tanjung. Perkenalkan, nama saya Hilya Syamila Firdausa. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum rangkaian hambatan listrik, rangkaian hambatan seri, dan rangkaian hambatan paralel. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 melakukan penyelidikan untuk menemukan karakteristik rangkaian listrik serta hubungan energi listrik dengan tegangan, kuat arus, dan waktu pemakaian. Tujuan percobaan meneliti hambatan listrik pada penghantar listrik. Pada praktikum hambatan penghantar listrik, kita mempelajari hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan dalam suatu penghantar sesuai dengan hukum Ohm. Teori dasar yang mendasari praktikum ini mencakup konsep-konsep dasar listrik seperti arus listrik, tegangan listrik, hambatan, serta sifat-sifat penghantar. Penghantar atau konduktor adalah material yang memiliki hambatan listrik kecil sehingga arus dapat mengalir dengan mudah. Salah satu faktor yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar adalah luas penampang. Semakin besar luas penampang penghantar, semakin kecil hambatannya. Hambatan berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar.
Kompetensi dasar 3.1 Menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 Melakukan penyelidikan untuk menemukan karakteristik rangkaian listrik serta hubungan energi listrik dengan tegangan, kuat arus, dan waktu pemakaian. Tujuan percobaan meneliti tegangan, kuat arus, dan hambatan pada rangkaian hambatan seri. Rangkaian hambatan seri adalah rangkaian listrik di mana dua atau lebih hambatan atau resistor dihubungkan secara berurutan sehingga arus yang mengalir melalui setiap hambatan adalah sama. Namun, tegangan yang jatuh pada setiap hambatan dapat berbeda tergantung pada nilai hambatan tersebut. Tegangan total yang diberikan oleh sumber tegangan akan terbagi di antara hambatan-hambatan dalam rangkaian tersebut. Sedangkan arus tetap konstan di seluruh rangkaian. Hambatan total dari rangkaian seri adalah jumlah dari semua hambatan individu dalam rangkaian tersebut. Rangkaian hambatan seri sederhana untuk dirancang dan mudah diimplementasikan. Namun memiliki kelemahan di mana jika salah satu hambatan terputus, maka seluruh rangkaian akan terputus. Dalam praktikum rangkaian hambatan seri, melakukan pengukuran arus dan tegangan pada setiap hambatan, serta perhitungan hambatan total.
Dalam rangkaian seri, hambatan total merupakan jumlah dari semua hambatan individu. Semakin banyak resistor yang ditambahkan, semakin besar hambatan totalnya. Arus listrik yang mengalir melalui setiap komponen dalam rangkaian seri sama besar karena hanya ada satu jalur untuk aliran arus. Tegangan total dari sumber tegangan terbagi di antara komponen-komponen dalam rangkaian sesuai dengan besarnya hambatan masing-masing. Dari praktikum ini, kita memahami bahwa rangkaian seri memiliki karakteristik hambatan total yang bertambah dengan penambahan resistor, arus yang tetap, dan tegangan yang terbagi atau berbeda-beda. Kompetensi dasar 3.1 Menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 Melakukan penyelidikan untuk menemukan karakteristik rangkaian listrik serta hubungan energi listrik dengan tegangan, kuat arus, dan waktu pemakaian. Tujuan percobaan meneliti tegangan, kuat arus, dan hambatan pada rangkaian hambatan paralel. Rangkaian hambatan paralel adalah rangkaian listrik di mana dua atau lebih hambatan atau resistor dihubungkan secara berdampingan, sehingga setiap hambatan memiliki titik awal dan akhir yang sama dengan yang lain. Dalam rangkaian paralel, tegangan pada setiap hambatan adalah sama, tetapi arus yang mengalir melalui masing-masing hambatan dapat berbeda, bergantung pada besarannya. Total arus yang mengalir dalam rangkaian paralel adalah jumlah arus yang mengalir melalui setiap hambatan. Hambatan total dalam rangkaian paralel selalu lebih kecil dari hambatan individu yang terkecil. Kelebihan utama dari rangkaian paralel adalah jika satu hambatan putus, rangkaian tetap berfungsi karena arus masih dapat mengalir melalui hambatan lain. Dalam praktikum ini, dilakukan pengukuran arus pada setiap cabang dan verifikasi tegangan yang seragam di seluruh hambatan, serta perhitungan hambatan total untuk memastikan kesesuaian dengan teori.
Dalam rangkaian paralel, hambatan total selalu lebih kecil dari hambatan terkecil di antara resistor-resistor yang ada. Tegangan yang diterapkan pada setiap resistor dalam rangkaian paralel sama dengan tegangan sumber, karena setiap resistor terhubung langsung ke sumber tegangan. Arus total dalam rangkaian paralel terbagi di antara cabang-cabangnya. Besarnya arus yang mengalir melalui setiap resistor bergantung pada hambatan masing-masing cabang, dengan arus lebih besar mengalir melalui hambatan yang lebih kecil. Dari praktikum ini kita dapat memahami bahwa rangkaian paralel memiliki sifat total hambatan yang lebih rendah, tegangan yang sama di semua komponen, dan arus yang terbagi atau berbeda-beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.